Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Cinta akan Kehidupan. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 12 ayat 7 dan 8. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengamatan saya, biasanya orang lebih mudah melihat dan mencatat apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan orang lain, ketimbang memperhatikan prestasi dan kebaikan sesamanya. Apakah pendapat saya ini sesuai dengan pandanganmu? Setidaknya inilah yang dapat kita temukan dalam perikop Injil yang diwartakan oleh Gereja Katolik pada hari ini. Diceritakan bahwa para murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya karena mereka lapar. Kebetulan peristiwa itu terjadi pada hari Sabat. Aktivitas para murid itu melanggar peraturan hukum Sabat. Orang-orang Farisi yang melihat kejadian itu protes pada Yesus. Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Orang-orang Farisi adalah mereka yang berpegang pada hukum Taurat, dan mereka dikenal sangat legalistis. Hukum harus ditaati sebagaimana tertulis dan diperintahkan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bukannya tidak terima dengan teguran mereka, tetapi mereka harus disadarkan akan satu hal, bahwa hukum Sabat itu harus dijalankan dengan penuh makna dan secara manusiawi. Lalu Tuhan Yesus membuka mata mereka akan sesuatu yang sudah dilanggar oleh Raja Daud yang sangat mereka kagumi, dan para imam yang menjadi pemimpin ibadat agama Yahudi. Mereka melanggar
atau mengabaikan hukum Sabat, Raja Daud dan pengikutnya yang lapar bahkan makan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh para imam. Para imam melanggar hukum Sabat pada hari Sabat, sebagaimana dikatakan oleh kitab Taurat. Namun, mereka dinyatakan tidak bersalah. Bilangan bab 28 ayat 9 dan 10. Tahukah kamu? Kata Tuhan Yesus selanjutnya, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Perhatikan, penginjil Matius tidak memberikan keterangan apa-apa. Tidak ada balasan sanggahan dari orang-orang Farisi. Juga tidak ada diskusi yang lebih mendalam tentang protes yang diajukan oleh orang-orang Farisi ini. Jawaban Yesus membuat mereka bungkam, tidak berdaya. Saudara-saudari terkasih, saya tertarik pada firman Tuhan Yesus hari ini, yaitu yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Orang-orang Farisi dan para pemuka agama Yahudi sangat serius memperhatikan penghayatan hukum Taurat, termasuk hukum Sabat. Mereka tidak mentolerir pelanggaran sekecil apapun. Mereka juga menekankan soal perpuluhan, korban bakaran, dan korban persembahan. Kalau itu sudah mereka lakukan, maka mereka menganggap diri mereka sudah paling saleh dan paling benar. Bahkan kehebatan mereka itu dipertontonkan agar dapat dilihat orang. Mereka berpuasa dengan mengubah muka mereka. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Namun, apakah mereka peduli pada orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar? Bukan persembahan yang dikehendaki Allah, melainkan belas kasihan. Yang dikehendaki Allah adalah memelihara kehidupan setiap orang agar dapat mengalami kebahagiaan di dunia ini dan di kehidupan yang akan datang. Orang lapar harus makan, dan kamu harus memberi mereka makan, kata Yesus. Matius bab 14 ayat 16. Hal ini dikatakan Tuhan Yesus ketika hendak menggandakan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk kurang lebih 5.000 orang yang mengikuti dia. Mendengarkan firman-Nya dan mereka kelahan serta lapar. Tuhan Yesus sangat menghargai keselamatan setiap orang. Jadi sangat tepat kalau Tuhan Yesus membela para murid-Nya yang lapar dan memetik gandum serta memakannya. Sekalipun itu hari Sabat, Tuhan Yesus mementahkan protes orang-orang Farisi yang melihat perbuatan salah para murid Yesus.
Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, terkadang kita begitu getol dan serius menghayati hidup beriman kita dengan menghadiri perayaan Ekaristi, melainkan banyak devosi serta melakukan ulah kesalehan seperti bersiarah dan pantang serta puasa. Namun terkadang kita lalai memperhatikan kesejahteraan tetangga paling dekat dari rumah kita. Mereka itu perlu bantuan, tapi kita tidak memiliki kepedulian. Kita bisa makan cukup 3 kali sehari, namun ada anak yatim piatu yang kekurangan makan dan kita tidak punya hati untuk berbagi. Banyak orang yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Kadang ada juga orang yang suka pamer kekayaan dan kepunyaan. Namun, siapakah di antara kita yang dengan diam-diam berbelas kasihan kepada orang-orang yang kecil, miskin, dan tersingkir? Orang-orang tua jompo, serta anak-anak terlantar yang kekurangan makan? Kita memang harus menjadi orang Katolik yang taat dan baik, tapi bukan karena aktif di lingkungan gereja saja, melainkan juga harus mengasihi Yesus dalam diri mereka yang lapar, haus, telanjang, dan kekurangan kasih. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah terlibat dalam tindakan kasih untuk menyelamatkan sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk menjadi orang Katolik yang benar karena taat beribadah dan juga mengusahakan kesejahteraan saudara kami yang perlu bantuan dan pertolongan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.